interaktif terjadi itu kita tes. Lebih bagus Nelpon kalau ya? ada. Nelpon lah. Kalau ada suara lebih bagus. Langsung angkerin Iya. interaktif. Bukan di pinter juga dari siapa nih. Pinternya tuh isi betul. Kita kasih contoh ya. Halo, Nah itu kan sudah mantap. tes. Nah ini belum masuk. Oke. Kita belum on air. Aja tes. Oke, ngomong. Shalom, Semam Soto FM, Skylight Radio bagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk di Blessing the Spirit dan saya host Tommy. Kami menyiar dari lantai 2 Grand Merciful Building menyapa seluruh sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Tentunya dalam keadaan sehat kan. Untuk kondisi sekarang, kita tetap bersukacita dalam segala keadaan apapun yang kita alami. Dan pada malam hari ini telah hadir di studio ada dua narasumber, Pastor Mefril Suwu. Shalom. Shalom. Selamat datang. Shalom, selamat malam. Pastor Mefril ini dari gereja GPDI Sindulang ya, Komisi Penginjilan. Ya. Dan juga narasumber kita yang kedua yaitu Pastor Fernando. Shalom, Pastor. Ya, shalom, selamat malam, selamat pendengar. Oke. Haleluya. Ini dari gereja Pondok Ministry. Pondok Ministry. Oke, puji Tuhan. Kita akan mulai saja Ya, pada malam hari ini. Untuk malam hari ini ada suasana yang baru ya. Kita akan berdiskusi dengan tema yang santer saat ini, yaitu bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap COVID-19. Sering dibahas tapi dalam bentuk diskusi tentu lebih hidup ya. Dan juga bagaimana kita hidup mengatasi COVID-19 ini sesuai dengan pandangan firman Tuhan tentunya. Baiklah, kita akan mulaikan diskusi pada malam hari ini. Kita awali dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi seluruh kami umat-Mu, Kota Manado, Sulawesi Utara, dimanapun seluruh sahabat kalian berada. Bapa senantiasa berperkara setiap umatnya yang berseru dan berharap kepada-Nya. Itulah kami pada saat ini, kami mau belajar firman. Kami rindu bejana kami. Kami haus akan firman Tuhan. Kami rindu bejana kami diisi oleh kebenaran firman. Bukakan hal-hal yang terselubung. Lewat firman-Mu, kami rindu firman itu menjadi pelita dalam hati batin kami, menjadi terang dalam kami. Kami tidak mau salah jalan, salah melangkah ya Tuhan. Oleh sebab itu bukakan hati pikiran kami untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada malam hari lewat hamba-hamba-Mu ini. Beri hikmat agar kami bisa mengkaji dan menemukan yang terbaik, solusi yang terbaik terhadap masalah yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapak beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Haleluya. Kita mulaikan saja. Ya, dipersilahkan. Kita lebih dulu dari Pastor Matthew. Ya, puji Tuhan, sahabat pendengar Skylight dimanapun kita berada. Tentunya malam hari ini kita akan coba berbicara mengenai COVID-19 dan dampak yang terjadi. Tapi kita akan melihat dari sudut iman Kristen. Ya. Dan di kesempatan malam hari ini, sebelum kita akan bercakap-cakap, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita akan buka Alkitab kita berkenaan dengan COVID-19 yang kita bisa rasakan dampaknya hari-hari ini dan keadaan yang kita hadapi berkenaan dengan fakta kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di kesempatan malam hari ini mari kita akan melihat kisah para rasul pasal yang pertama. Kita akan baca kisah para rasul pasal yang pertama. Mari kita akan melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa lepas dari kita sebagai orang yang percaya,
Karena dengan kenaikan Yesus Kristus membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dia. Kalau manusia terbatas dengan kematian, manusia terbatas dengan keadaan itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Karena memang pada faktanya waktu di zaman Tuhan Yesus dia melayani 3,5 tahun dalam pelayanan, dia terbatas dengan tubuh dagingnya. Ketika dia naik ke sorga, firman Allah katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 bahwa dia akan naik ke sorga dan akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain yang merujuk kepada Roh Kudus yang omnipresent, hadir di mana saja. Ketika Anda berdoa di rumah, Anda berdoa di perjalanan, dimanapun dia hadir di mana saja, omnipresent. Nah, dalam keadaan ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah tidak terbatas kepada tubuh ini saja, the man of the flesh. Tapi pada kenyataan dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita lewat Yohanes bahwa hal-hal di mana dia akan naik ke surga, dia katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Itu untuk Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang menarik bagi saya dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya ketika Yesus naik ke surga, dia akan mengutus, kata firman Tuhan, penghibur. Yang merujuk kepada Yohanes tadi, Yohanes yang lain, Yohanes pasal 14 ayat 16 katakan seorang penolong. Nah, bicara tentang seorang penolong, saya dan saudara diberitahukan Alkitab bahwa Tuhan akan mengutus seorang penolong yang lain bagi kita. Kenapa? Karena memang kita manusia terbatas adanya, butuh yang namanya pertolongan. Apatah lagi ketika saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, diperhadapkan dengan COVID-19 dan dampaknya, kita membutuhkan penolong yang omnipresent, hadir di mana saja, merujuk kepada yang dikatakan tadi. Nah, kalau kita melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Paragraf pertama membuktikan bahwa memang kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kalau saya dan saudara merujuk dari perjanjian lama, Kejadian pasal yang kedua menjelaskan produk asalnya kita adalah tanah. Tanah artinya terbatas. Karena kalau kita merujuk pada bahasa asli, memang dia menggunakan apar, adama, atau erets. Apar dan adama partikel yang gampang diterbangkan angin. Sedangkan erets tempat tumbuhan tanaman. Artinya sesuatu yang torang injang, gampang diterbangkan oleh angin. Kita produk asalinya itu penuh dengan kelemahan. Kita butuh penolong yang siap hadir ketika saya dan saudara berdoa, melayani dimanapun kita dalam aktivitas kita, yang dikatakan penolong yang lain. Nah, bicara tentang COVID-19 dan dampak yang kita hadapi hari-hari ini, tanpa penolong yang lain, saya dan saudara tidak akan mampu berjalan sendiri di dunia ini. Perlu kita pahami, pertama, kita penuh dengan kelemahan. Yang kedua, ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang ada di dunia ini, yang keinginannya adalah supaya saya dan saudara sebagai orang yang percaya jatuh, kalah, gagal. Jadi kita sudah penuh dengan kelemahan, ada kuasa lain, kuasa setan, kuasa iblis yang inginkan saya dan saudara gagal, jatuh, dan hal-hal yang mengikutinya.
Nah, hari-hari ini kita kembali ke kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada satu janji ketika dia naik ke surga, untuk supaya saya dan saudara ada Roh Kudus dalam hidup ini sebagai penolong karena kita penuh dengan kelemahan dan lain-lain sebagainya. Kita perlu yang namanya kuasa. Dalam perjanjian baru atau dalam bahasa asli perjanjian baru Yunani, menjelaskan kata kuasa menggunakan kata dunamis, artinya tenaga, daya, dan kekuatan. Tetapi kalau kita merujuk pada penggunaan kata kuasa dalam bahasa asli, ada 3 penggunaan bahasa. Yang pertama tadi dunamis, bicara tentang kuasa dan daya. Yang kedua ada kata lain yang namanya exousia, yang berarti kemampuan atau kuasa memerintah. Artinya selain dari kuasa memerintah, penguasa. Jadi kalau tadi dunamis arti kata dasarnya kuasa, exousia artinya kuasa untuk memerintah atau penguasa. Sedangkan ada kata yang ketiga yang digunakan yang namanya kratos. Kratos artinya kemampuan atau untuk menguasai, kekuasaan. Jadi diterjemahkan dalam TBE untuk 3 kata Yunani ini. Dunamis bicara tentang kuasa, exousia bicara tentang penguasa, dan kratos bicara tentang kekuasaan. Kita akan mengalami kuasa yang dahsyat, daya. Kalau bicara tentang dunamis daya mampu membangkitkan tenaga listrik sehingga mampu menerangi, mengusir kegelapan. Kalau bicara exousia, kita menjadi ada kuasa untuk memerintah. Maksudnya kalau kita merujuk kepada ayat yang lain, ketika kita mengucapkan dalam nama Yesus, kuasa iblis dikalahkan dan lain-lain sebagainya. Kita ada kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan lain-lain sebagainya. Kalau bicara tentang kratos, bicara tentang kemampuan orang atau golongan untuk menguasai keadaan, menguasai situasi, menguasai iblis, menguasai kroni-kroni iblis. Jadi sebenarnya Tuhan naik ke surga, memberitahukan kepada kita dia ingin mengirimkan penolong, karena memang Roma pasal 8 katakan orang lemah manusia, karena memang produk asalnya orang dari tanah, terbatas adanya. Tapi dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus, yang ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan diberi kuasa, kata Alkitab. Kuasa untuk menghadapi keadaan ini, menghadapi COVID-19, kuat di tengah badai, bahkan menghadirkan jalan keluar di tengah-tengah tertutupnya jalan. Nah, berdasarkan pada itu, maka malam hari ini kita akan coba berbincang-bincang. Jika saya dan saudara sebagai orang yang percaya sudah memiliki kuasa yang dahsyat dalam hidup ini, Roh Kudus masuk dalam hidup ini, dipenuhkan. Memang kalau bicara kata penuh, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan berisi seluruhnya, bukan setengah. Yang kedua, muatan banyak, penuh. Yang ketiga, tidak kurang dari jumlah yang ditentukan. Artinya, kita kalau dalam bahasa yang lain terjemahannya lebih ekstrim, ditimpa. Bukan cuma sekadar penuh, tapi ditimpa. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu. Tapi malam hari ini persyaratan di mana kita harus memiliki kuasa. Hari-hari ini kita harus punya power, punya kuasa, punya kratos, punya exousia, punya dunamis, supaya ketika betul-betul keadaan ini datang bagi kita, kita mampu untuk keluar dari masalah, problem yang tercipta karena COVID-19. Demikian. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, bagaimana Pastor Lando, dipersilakan. Ya, puji Tuhan, sahabat sekali lagi. Kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Pastor Neville tentang bagaimana kita ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, mungkin ada bertanya-tanya seperti ini. Memang Pak, orang ini punya Tuhan, tetapi kenyataannya orang sedang berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan. Betul. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada Anda sebelum kita masuk pada diskusi kita. Ini berbicara tentang kebenaran dan kenyataan. Jadi kebenaran itu berbicara tentang iman, kenyataan berhadapan dengan situasi yang nyata. Nah, kita akan berpikir seperti ini. Loh,
ini Pak Pendeta memang menguatkan di firman Tuhan. Cuman pendeta ini mendekati new normal begini, bahaya ini Pak Pendeta kalau sebegini. Nah, saudara yang Tuhan perhatikan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, memang kenyataannya saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Tapi kebenarannya, kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang kekal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, antara iman dan kenyataan saat ini sedang saling berhadapan. Dan memang kita tidak akan pernah mungkin bisa menghindari kenyataan yang ada. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pastor Mevli tadi, bagaimana kita punya kuasa. Jadi saudara saudara dikasih Tuhan, selama 2-3 bulan ke depan, di mana orang-orang Kristen akan dituntut untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan cuma jadi Kristen yang biasa-biasa, bagaimana Pastor? Betul. Ya. Bukan cuma jadi Kristen yang biasa-biasa. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya Pak Rasul Paulus mengajar jemaat di Korintus untuk tidak hidup pada kenyataan yang ada. Tetapi melainkan yang tak kelihatan. Apa yang tak kelihatan itu? Sesuatu yang kekal. Bagaimana kita meraih sesuatu yang kekal itu? Sesuatu yang kekal itu adalah apa? Konektivitas kita dengan Tuhan. Ya, Betul. Puji Tuhan. Itu saja saudara yang ingin saya bagikan, dan kita akan. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu pujian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sudah. Memang kok sekarang orang perkuat itu roh kok. Hah? Kehidupan rohani mesti perkuat Sabar. sekarang kok. Aduh, Nanti orang arahkan, nanti kita sebelok DP. Pokoknya nanti mau dapat kesimpulan apa sikap orang. Ya. Pemimpin bilang bagaimana firman Tuhan orang bukan di bawah corona, Iya. tapi di atas, orang mengatasi. Iya. Itu yang berkemenangan tuh. Walaupun kondisi begini, bagaimana solusinya berkemenangan itu? Iya. Memang orang ini new normal ini, tapi memang betul-betul Tuhan push lebih baik ke Tuhan ini kuat. Memang ini kita sudah lihat, memang ini normal ini menuntut orang percaya, menuntut betul-betul. Udah pelit tuh sungguh-sungguh nyata. Ini dia new normal ini, aduh. Nah, memang fighting ini memang virus sih. kalau new normal diberlakukan bagi kita, otomatis di sini akan dilihat orang ini jadi Kristen yang Kristen biasa atau Kristen Bahas sungguh-sungguh. new normal ini perempuan. Nah, itu Tadi belum singgung tuh. belum. Nah, kami kan baru udah singgung. Nanti kita bahas. Orang bahas, orang mesti punya Mungkin spirit. kita Bisa juga punya bekal dulu. Jemaat belum tahu ini Iya. kabar new normal ini. Kan cuma segelintir ya. Jadi kita perlu bekal diri, pertama mesti penuh dengan Roh Kudus. Maksud kita mengarahkan ke situ, karena kita yang akan kita hadapi ke depan, kita nggak bisa prediksi. Iya. Yang hanya mampu menguatkan orang dari segi menguasai keadaan, punya kuasa untuk berdoa, mengklaim janji firman dan lain-lain sebagainya adalah Roh Kudus yang ada dalam orang. Nah sekarang permasalahannya kalau nggak punya Roh Kudus, bagaimana orang menghadapi persoalan? Iya. Hidup melintuan, aktualisasi bandit, keadaan-keadaan yang orang hadapi hari-hari ini tidak sejalan nanti. Dan COVID-19 akan membuktikan itu. Dianya tidak pandang siapa, pendeta aja kena. Iya. Tapi aktualisasi akan mengarah kepada bahwa mau COVID dan tidak COVID, orang betul-betul surga kok lebih cerita. Iya. Jadi bukan isapan jempol lagi bicara tentang surga. Pengajaran pemimpin juga soal ini. Jadi kan yang diharapkan ada positif ada negatif toh. Kalau positif, sesuatu pemimpin mengajarkan kalau sesuatu yang positif bisa menjadi negatif. Sesuatu yang negatif kalau orang bisa dapat dari positifnya. Jadi tergantung orang cara memandang ini masalah ini. Karena memang bicara tentang aktualisasi dari firman, nyandak serta merta bahwa ketika orang tahu firman, orang percaya Tuhan, keadaannya langsung berbalik. Tidak serta merta, butuh proses di dalam. Iya betul. Proses di dalamnya ini orang mau dapat hikmat dari mana kalau tidak punya Roh Kudus? Roh Kudus bilang kan dia akan menolong. Prosesnya orang mau dapat hikmat dari mana? Mau menghadapi keadaan ini kalau orang jauh dari Tuhan, aktualisasinya butuh. Sikap kita hari-hari ini adalah mari mendekatkan diri ke Tuhan. Iya. Itu yang orang mesti arahkan. Artinya
supaya pemirsa pendengar sekali lagi juga, oh iya melek dengan ini keadaan. Karena memang keadaan ini agak susah untuk membalikan. Iya. Susah untuk membalikan keadaan ini. Kan ini kan sebentar kamu bahas dari pandemi dia naik dari epidemi dia naik di pandemi itu dia turun di endemi. Jadi ini penyakit ini berdampingan dengan orang. Endemi kan kalau endemi itu sama dengan malaria. Jadi demam berdarah berdampingan dengan orang. Jadi cuma kok ini biasa. jahat sekali kok ini memang ini memang ini kan dia indikasi bukan 14 hari karena dia kalau memang utuh 2 hari selesai. Kalau mana kuat, Nah kuat selesai, apalagi dia punya penyakit bawaan. game. Koma. Mampu banget ya. Ya. Nanti setelah 15 menit dulu break lagi, lanjut lagi. Ya, mampu satu FM Skylight Radio, kita akan lanjutkan lagi, dipersilahkan. Nah, berdasarkan pada firman tadi dan pernyataan dari Pastor Nando, Jim, bahwa memang keadaan ini kita bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa, yang kuasanya juga tidak kelihatan, tapi aktualisasinya jelas. Dan kita memiliki Tuhan yang mampu membalikkan keadaan. Mungkin di atas kertas hari-hari ini kita kalah. Mungkin di atas kertas hari-hari ini kita sementara diperhadapkan dengan kesusahan. Di atas kertas saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan pandemi yang sulit ditemukan obatnya, tidak ada vaksinnya, dan bahkan peningkatan, apalagi dengar-dengar WHO sudah memberitahukan dan Indonesia sudah mulai memperkenalkan yang namanya new normal. Hidup berdampingan dengan COVID-19. Dan kalau dia new normal terjadi, PSBB dicabut, maka kita akan seperti biasa. Tapi mungkin kebiasaannya akan dibatasi. Dan new normal yang dimaksud adalah kayak Presiden juga menyampaikan, kita akan hidup berdampingan dengan dia, dengan COVID-19. Hidup berdamai katanya dengan COVID-19. Nah, hari-hari ini jika kita tidak memiliki iman dan memiliki kuasa dalam kita, apa yang akan kita aktualisasikan? Sebabnya hari-hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, betul-betul kita harus memposisikan hidup ini betul-betul bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Walaupun kita memiliki Tuhan yang mampu membalikan keadaan. Orang Tuhan mampu dengan cepat membalikan keadaan ini. Tapi hari-hari ini mari kita belajar satu hal, bahwa mari kita seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Jadi seperti itu sahabat Skylight. Jadi saya akan ulangi, mengulas kembali ya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Anda perhatikan baik-baik. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa ini kan saudara ini virus tidak kelihatan. Kita juga punya Tuhan yang tidak kelihatan secara mata jasmani. Jadi kita saat ini sedang berhadapan dengan kebenaran dan kenyataan. Jadi kenyataannya COVID-19 itu memang akan ada dan berdampingan dengan kita selama beberapa bulan ke depan. Pemerintah sudah mencanangkan new normal. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dan ini sudah diterapkan secara global. Seperti di Cina pun sudah menerapkan pola yang sama, new normal. Jadi ada beberapa kota di daerah Cina itu sudah terdampak COVID-19, tetapi di daerah-daerah lain di Cina itu tetap beraktivitas. Nah, kita pun orang-orang Indonesia akan jadi seperti itu. Nah, selama beberapa bulan ke depan, sahabat Skylight, ini adalah masa di mana iman kita betul-betul akan diuji dan digoncangkan, benar-benar digoncangkan, memang betul-betul digoncang. Jadi akan kelihatan mana yang betul-betul Kristen, mana yang cuma setengah-setengah. Karena nih COVID-nya tidak pilih-pilih orang, ini pendeta karena sudah dikasih Tuhan. Ya kan, pendeta bagaimana? Ya, betul. Karena memang dalam kenyataan hari-hari ini, COVID-19, orang Manado bilang bukan torang pe mama ade. Bukan torang pe papa ade. Artinya seperti ini. Kalau kita hari-hari ini sementara diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini, pertanyaannya, apakah sikap kita hari-hari ini menghadapi COVID-19? Apakah Anda akan terus tetap pada kenyataan bahwa
hidup kita tidak seturut dengan firman, atau kita memang apa adanya dengan keadaan. Iya. Karena hari-hari ini untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus betul-betul bersandar kepada Tuhan. Iya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita sahabat Skylight malam hari ini, sejauh mana pemahaman kita dan aktualisasi kita terhadap firman? Iya, betul. Karena kalau kita tidak seturut dengan kehendak firman, bagaimana kita akan mengklaim janji Tuhan mengenai perlindungan, penjagaan, pemagaran, pemberkatan Tuhan dalam hidup ini? Iya. Sedangkan hidup kita, istilah Manado, masih malintuang dengan dosa. Iya, betul. Aktualisasi tidak jelas. Iya. Status saja boleh rohani, tapi aktualisasi bandit. Iya. Kalau status di Facebook rohani sekali, nyanyi lagu rohani gitu, tapi aktualisasi. Iya. Sedangkan firman Allah mengharapkan kepada kita bahwa penolong yang lain ini mau datang kepada kita, penolong yang namanya Roh Kudus, Iya. bukan Kudis. Iya. Kira-kira begitu. Ya, perhatikan ya, sahabat Skylight, bahwa seperti yang saya sudah katakan, sekali lagi saya akan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ketika kita orang percaya saat-saat ini sudah mulai mendengar tentang new normal, nah seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Melville tadi, bagaimana sikap kita, bagaimana tanggapan kita untuk berhadapan dengan hal-hal seperti ini? Kita akan akan hidup secara normal, tetapi kita berdampingan dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini tidak pilih-pilih orang. Jadi siapapun bisa kena. Jadi kita hidup secara normal tetapi akan dibatasi. Seperti itu. Nah, bagaimana kita orang percaya? Perhatikan dalam Kolose pasal yang pertama ayat 16-17. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi segala kuasa, ya, segala power itu berasal dari Allah. Betul. Tetapi bagaimana caranya kita untuk benar-benar percaya secara penuh atau tidak? Itu yang jadi masalah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma sekristen-kristenan, ya, cuma asal-asal status Facebook rohani, menyanyi lagu rohani, tetapi kehidupan kita tidak benar-benar seturut kehendak firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, maaf kata ya, lebih baik saya terbuka saja saudaraku. Ketika Anda masuk pada sistem new normal, dengan keberadaan Anda yang tidak hidup dalam keberadaan firman Tuhan, Anda cuma hidup mabo-mabo, kasana kamarinya, pokoknya nyana waktu hidup. Tiba-tiba Anda terkena dampak COVID Corona cuma 1 minggu Anda meninggal. Pertanyaannya, mau kemana Anda saudara? Nah, ini yang menarik. Apakah kita, karena di dalam Alkitab mengajarkan ada 2 tempat yang disiapkan, surga dan neraka. Iya. Nah, surga dan neraka sebenarnya kalau kita melihat dari terjemahan yang lain bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Artinya ada hal-hal yang kita akan nikmati dan lain sebagainya. Iya. Tapi hari-hari ini apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan itu? Karena kalau kita sudah new normal, hidup berdampingan dengan COVID-19, jelas kemana arah kita. Iya. Apakah surga atau neraka? Iya. Sikap kita hari-hari ini perlu kita ambil. Menghadapi COVID-19 dan dampak COVID-19, takut Tuhan atau tidak takut Tuhan? Iya. Kenapa? Karena ketika Anda masih tidak takut Tuhan, maaf, firman Allah katakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Iya. Amin. Di bawah kolong langit ini, Ya. selain hanya di dalam Tuhan. Jadi kalau sikap kita tidak sesuai dengan firman, minta maaf. Karena memang hari-hari ini kita harus menjadi Kristen-Kristen yang militan. Iya. Bukan Kristen biasa.